Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Siska Pratiwi, peserta CPNS untuk Latsar Gelombang 1 Angkatan 1 tahun 2025. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Aceh dengan formasi jabatan dosen asisten ahli. Pada hari ini kami mendapatkan materi dari Ibu Lydia, fasilitator yang sangat keren, materi dari agenda 1 modul 2 yaitu analisis isu kontemporer. Jadi pada materi ini Bu Lydia memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana kita bisa membedakan antara analisis dari isu-isu kontemporer kita bedakan dengan isu yang aktual. Isu kontemporer itu sendiri dapat terjadi ketika adanya perubahan lingkungan strategis, di mana perubahan lingkungan strategis ini bisa datang mulai dari individu, keluarga, kemudian dari sosial, yang lebih luasnya lagi bisa dari lingkup skala nasional maupun dari skala global. Nah, isu kontemporer ini bisa kita respon tentunya dengan beberapa tahap. Jadi kalau misalnya kita mampu merespon dengan positif, ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Namun ketika kita tidak dapat meresponnya dengan positif, tentunya ini dapat menimbulkan suatu masalah. Nah, masalah ini bisa kita katakan sebagai isu yang krusial. Pada materi ini juga kita diajarkan bagaimana kita harus merespon isu kontemporer tersebut. Mulai dari kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita juga diajarkan untuk memahami bagaimana isu itu dipahami, kemudian kita juga memilih isu-isu tersebut, dan dilanjutkan kita dengan menganalisis isu tersebut. Nah, di sini juga kita belajar terkait dengan bagaimana teknik analisis dari isu kontemporer. Salah satunya adalah teknik fishbone. Tentunya seluruh rangkaian analisis tersebut, tahap-tahapan dalam merespon sesuatu atau isu kontemporer tersebut, akhirnya adalah kita mendapatkan alternatif penyelesaian. Jadi alternatif penyelesaian ini dapat berupa ide, gagasan, ataupun ide-ide terkait perubahan terhadap kebijakan. Contoh-contoh dari isu kontemporer yaitu adanya yang pertama, korupsi, yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba, kemudian ada terorisme, radikalisme, kemudian ada money laundry, kemudian ada proxy war, ada hate speech, kemudian ada cybercrime dan hoax. Dan satu lagi yang tidak lupa adalah adanya konflik kepentingan. Kenapa konflik kepentingan itu masuk ke dalam isu kontemporer? Karena di sini pribadi tersebut tidak dapat membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Tentunya dalam kegiatan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari isu-isu kontemporer tersebut. Makanya kita membutuhkan untuk membentengi diri kita dengan modal-modal insani. Modal-modal insani seperti modal intelektual, emosional, sosial, kemudian modal kesehatan, ketabahan, dan etika. Semua itu penting untuk kita jadikan sebagai benteng diri supaya terhindar dari tindakan-tindakan yang melenceng dan tidak sesuai dengan aturan. Demikian hal-hal yang dapat saya paparkan untuk kegiatan Latsar di hari ini. Semoga memberikan manfaat.